Kaisar Naga Part 28. Edisi yang ke-271 hingga 280. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Saya melihat bahwa setelah tulisan tangan di tablet roh berubah, nama depan tiba-tiba menjadi Lin Sen. Tempat pertama, Lin Sen. Pencapaian utama, membunuh 39 monster alam roh surgawi tingkat 7, membunuh 3 monster alam roh surgawi tingkat 8. Mengalahkan Shen Ziye, Zhao Su. Menjadi jenius pertama dalam sejarah yang menembus level ke-7. Seluruh hadirin, setelah hening sejenak, tiba-tiba menjadi gempar. Ini tidak mungkin. Helian Zeng adalah orang pertama yang marah. Dia melambaikan tangannya dan meraung, bagaimana mungkin dia bisa membunuh lebih dari 30 monster alam roh surgawi tingkat 7. Dia hanya berada di tingkat keempat alam roh surgawi. Bahkan jika dia bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, pasti ada batasannya. Belum lagi dia, bahkan jika wilayahnya sendiri mencapai tingkat ke-7 alam roh surgawi, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak monster dengan level yang sama. Perkataannya menarik persetujuan orang-orang kuat lainnya. Benar sekali. Selain itu menunjukkan bahwa dia membunuh 3 binatang iblis tingkat 8 alam roh surgawi. Itu bahkan lebih konyol lagi. Sekalipun dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan sebanding dengan binatang iblis tingkat 8 alam roh surgawi. Lihat, prasasti roh mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menyerbu ke tingkat ke-7. Sungguh lelucon. Bahkan Huo Changyu tidak memasuki level ke-7, bagaimana dia bisa melakukannya? Prasasti roh itu pasti salah. Kelompok orang kuat itu marah besar. Mereka tidak dapat menerima semuanya saat itu. Bahkan Niking pun merasa terpesona. Dia segera menekan tangannya pada tablet roh untuk merasakan auranya. Setelah beberapa saat, Niking menarik napas dalam-dalam, prasasti spiritual itu tidak salah, semua hasil di atasnya benar. Tetapi pada kenyataannya, bahkan dia sendiri tidak berani mengatakan bahwa hal ini harus terjadi. Dia hanya mengikuti aturan, karena tidak ada yang salah dengan prasasti spiritual, mustahil ia menampilkan data yang salah. Meskipun hal ini tidak dapat dipercaya dan tidak seorang pun dapat mengetahui alasannya, tetapi, inilah faktanya. Niking, katakan padaku, orang jenius macam apa yang bisa membunuh hampir 40 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi? Sudah berapa lama dia berada di sana? Totalnya hanya 2 atau 3 hari. Bahkan masih jadi pertanyaan apakah dia bisa menghadapi begitu banyak binatang iblis. Helian Zeng mensibir, faktanya ada di sini. Semua ini hanyalah data palsu. Prasasti roh itu salah. Sementara semua orang berdebat, kata-kata muncul lagi pada prasasti roh. Tempat kedua, Su Yuwei. Prestasi utama, membunuh 5 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi. Jenius kedua yang menerobos ke tingkat 7. Tempat ketiga, Chu Hao. Prestasi utama, membunuh 6 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi. Jenius ketiga yang menerobos ke tingkat 7. Begitu tempat kedua dan ketiga diumumkan, banyak keraguan sekali lagi muncul di tempat tersebut. Mereka bertiga bergegas ke lantai 7. Percayakah kau? Helian Zeng mensibir. Kesalahan yang begitu kentara dapat muncul di prasasti roh secara terang-terangan. Tampaknya prasasti roh ini akan segera dibuang. Ya, hasil ini tidak dihitung. Yang lainnya menyatakan ketidakpuasan mereka yang kuat satu demi satu. Niking tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerutkan kening dan jelas-jelas berada di bawah tekanan luar biasa. Dia menjelajahi bagian dalam tablet roh dan menemukan bahwa semuanya berfungsi normal. Kecuali jika ada orang yang jauh lebih berkuasa daripada orang lain campur tangan, semua yang ditampilkan di sini akan benar. Namun, Niking tidak berani membuat keputusan dengan mudah. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di wilayah timur, dan itulah sebabnya dia diundang untuk menjadi wasit dalam pelatihan Menara Bintang 7 ini. 10 orang teratas di Menara Bintang 7 berhak memasuki medan perang kuno. Oleh karena itu setiap angkatan sangat mementingkannya. Sekarang, mereka telah menempati 3 tempat teratas. Siapa yang akan merasa puas? Tepat ketika semua orang berdebat, Elevei Guang, yang tidak pernah berbicara, mendengus dingin, "Kenapa, kamu tidak puas ketika giliran kami menjadi yang pertama dari Sekte Pedang Barat Daya? Ketika Zhong Shen mengambil tempat pertama sebelumnya, mengapa kamu, Helian Zeng, tidak mengatakan bahwa ada yang salah dengan tablet roh?" Helian Zeng berkata terus terang,
Tidak ada yang meragukan bahwa Zhong Shen adalah yang pertama karena dia memiliki bakat ini. Ketika dia pertama kali datang ke wilayah timur, dia bertarung melawan keajaiban kelima dalam daftar keajaiban dan menggantikannya. Dia bukan hanya seorang ahli binatang kembar, tetapi juga membangkitkan badan suci. Di masa depan, jika tidak ada kecelakaan, dia akan langsung masuk ke alam suci. Setelah jeda, Helian Zheng mensibir, "Mengapa kamu meragukan Lin Shen?" Karena dia hanya berada di tingkat keempat alam roh surgawi, tetapi dia berada di peringkat pertama dan telah membunuh 39 binatang iblis tingkat 7 di alam roh surgawi. Siapa yang akan mempercayainya? Percaya atau tidak, ini bukan giliranmu untuk bicara omong kosong. LV Guang tampak acuh tak acuh, ketika Lin Shen melumpuhkan Zhong Shen, kamu secara alami akan mengerti apakah tablet roh ini akurat atau tidak. Sungguh lelucon. Helian Zheng sepenuhnya mengabaikan hal ini. Dengan level Lin Shen, dia masih ingin mengalahkan Zhong Shen. Apakah dia pantas mendapatkannya? Tingkat ke-6, aku, Zhong Shen, ada di sini. Tatapan mata Zhong Shen tajam, dan dia mengerahkan seluruh nafas terakhirnya untuk menyerbu ke atas dengan gila-gilaan. Arus deras terus mengalir, menjadi semakin kuat. Setiap inci dampaknya melepaskan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh dunia. Akhirnya, Zhong Shen berteriak keras, mengangkat tangannya untuk meraih batu itu, mengayunkannya ke atas dengan sekuat tenaga, berjungkir balik, dan mendarat di puncak gunung. Pada saat ini, Zhong Shen sangat bersemangat. Sebelumnya, dia melihat ke bawah dan mendapati Zhou Lu dan Wang Ming berada cukup jauh darinya. Dengan kata lain, tempat pertama sudah terjamin untuk Anda. Namun, Zhong Shen segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di depan, nampaknya ada beberapa mata yang menatap ke arahku. Ini tidak mungkin. Akulah orang pertama yang sampai di sini, kenapa ada yang memperhatikanku? Zhong Shen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ketiga orang di depannya. Lin Shen, Chu Hao, Su Yuwei, mengapa kamu baru datang sekarang? Lin Shen berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menunggumu di sini. Desir. Dalam sekejap, hati Zhong Shen seolah digenggam oleh tangan raksasa. Ketakutan yang datang dari lubuk hatinya membuat seluruh badannya gemetar. Ini tidak mungkin. Mengapa demikian? Dia pikir dia salah lihat, lalu mengucek matanya. Itu benar, orang di depannya tidak diragukan lagi adalah Lin Shen. Tidak perlu terkejut, kamu belum datang. Aku sudah turun dari lantai 7. Lin Shen menghela napas dan menatap Zhong Shen dengan ekspresi penuh belas kasih. Awalnya, aku ingin membunuhmu saat pertama kali memasuki tempat ini. Sayangnya, aku tidak bertemu denganmu di sepanjang jalan. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Zhong Shen mundur 2 langkah, dan energi spiritual di badannya hampir mengering. Dia sedikit kewalahan. Dia baru saja melewati level ke-5 dan kelelahan. Tepat pada saat ini, saya bertemu Lin Shen. Dalam keadaan normal, mudah bagi saya untuk membunuhnya. Tapi saat ini, sungguh sulit untuk mengatakannya. Wah, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Zhong Shen menyipitkan matanya, seolah dia sudah mengambil keputusan. Niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya, membuatnya tampak semakin mengerikan dan menjijikan. Jika kamu masih punya kartu truf, silakan keluarkan secepatnya. Lin Shen menghela napas. Lagi pula, jika membunuhmu terlalu mudah, itu sama sekali tidak akan menjadi tantangan. Gila, kamu benar-benar gila. Zhong Shen menunjukkan senyum sinis. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pola spiritual dari cincin penyimpanan dan memegangnya di telapak tangannya. Kamu hanya berada di tingkat keempat alam roh surgawi. Meskipun kekuatan fisik dan energi spiritualku habis, jika aku ingin membunuhmu, aku masih punya banyak cara. Perhatikan, pola spiritual di telapak tangannya disebut pola pembunuhan gila. Pola ini merupakan salah satu efek terkuat di antara pola spiritual 5 tingkat. Begitu diaktifkan, semua potensi dalam badan akan meledak, dan dapat membuat diri mencapai kondisi puncak secara instan. Mata indah Su Yuwei memadat, dan dia dengan cepat mengingatkan Lin Shen. Zhong Shen menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya, dia hanya tahu bahwa Su Yuwei merupakan seorang ahli pola spiritual, namun dia tidak menyangka bahwa dia memiliki pencapaian yang begitu mendalam di bidang pola spiritual. Dia memegang tanda pembunuh gila di tangannya,
dan kemunculannya tidak terlihat dari awal hingga akhir. Namun, Su Yuwei mampu menebak nama tanda spiritual ini berdasarkan auranya yang cepat berlalu. Benar saja, kekuatannya mengesankan. Jadi bagaimana kalau aku biarkan dia mengaktifkan tanda pembunuh gila? Lin Sen terkekeh. Dia sebelumnya telah membunuh puluhan makhluk gelap di tingkat ketujuh alam roh surgawi dalam ilusi jurang surgawi. Semangat juang itu sudah menyatu dalam darahnya. Asal dia mau, semangat juang yang meledak akan langsung melesat ke langit. Begitu megah. Perang. Kalau soal bertarung, dia tidak pernah takut pada siapapun. Sekalipun wilayahmu, Zhong Sen, lebih tinggi dari wilayahku, lalu kenapa? Aku telah mengalahkanmu 2 kali sebelumnya. Kali ini, akan menjadi yang ketiga kalinya. Wah, kamu akan mati mengenaskan nanti. Zhong Sen tertawa liar dan menghancurkan tanda pembunuh gila dengan tangannya. Tiba-tiba, energi spiritual yang mengerikan keluar dari badannya dan berkumpul di sekelilingnya seperti angin puyuh. Engah, engah. Kekosongan itu tercabik-cabik inci demi inci dan riuntuh di area yang luas. Zhong Sen melangkah maju, dan batu di bawah kakinya benar-benar hancur menjadi banyak garis. Saat ini, aku kembali ke atas. Lin Sen, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Zhong Sen tertawa terbahak-bahak, dan suara raungan binatang keluar dari badannya. Itulah kekuatan badan binatang yang meledak keluar. Kemudian, 2 binatang mitos, serigala punggung emas dan ulat sutra es, muncul pada saat yang sama. Nafas itu mengejutkan semua orang. Lin Sen mengangkat tinjunya dan tersenyum, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Keterampilan kebangkitan, Golden Shadow Flash. Keterampilan kebangkitan, semua hal dingin. Zhong Sen membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba, kedua binatang hantu menggunakan keterampilan kebangkitan mereka pada saat yang sama. Udara dipenuhi dengan niat membunuh. Langit dan bumi tampak tertutup lapisan udara dingin dalam sekejap, yang dengan cepat menyebar ke arah Lin Sen. Kemudian, serigala punggung emas itu langsung berubah menjadi bayangan emas dan bergegas menuju Lin Sen. Lengan naga hitam, tatapan mata Lin Sen berangsur-angsur menjadi dingin dan niat membunuh terkumpul. Seluruh lengan kanannya mulai ditumbuhi sisik naga, yang berwarna hitam pekat dan memancarkan kesan misteri yang tak berujung. Menghadapi serangan dari 2 binatang hantu, Lin Sen melambaikan tangan kirinya, dan beberapa pohon raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, membentuk dinding kayu tebal berdampingan, menghalangi keterampilan kebangkitan dari 2 binatang hantu di luar. Tidak memanggil binatang hantu, tapi bertarung sendiri. Chu Hao mengerutkan kening, adik laki-laki agak terlalu sombong. Mata indah Su Yuwei tampak acuh tak acuh, karena dia melakukan ini, berarti dia cukup percaya diri. Dengan tipu daya kecil seperti itu, kau masih ingin melawanku. Menghadapi tembok yang dibentuk oleh pohon-pohon raksasa, Zhong Sen mensibir, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Faktanya, pohon raksasa ini benar-benar tidak dapat menahan hantaman serigala punggung emas. Retakan, cahaya keemasan menyambar, dan dalam sekejap pohon raksasa itu tertusuk. Serigala punggung emas itu menyerbu dengan ganas, langsung menuju Lin Sen. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa Lin Sen yang ada di depannya telah menghilang dan sosoknya tidak dapat ditemukan di seluruh ruang. Serigala punggung emas itu berbalik dengan bingung, dan benar saja, Lin Sen sudah melintasi tengah medan perang dan menerkam Zhong Sen. Haha, kau bahkan tidak memanggil binatang hantu itu. Apakah ini, menyerah pada dirimu sendiri? Menatap Lin Sen yang datang untuk membunuhnya, sekilas niat membunuh tiba-tiba terpancar di pupil mata Zhong Sen. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel, seni bela diri tingkat Xuan, menghukum langit dengan satu pikiran. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, energi spiritual yang kaya berkumpul dengan liar dan membentuk seekor naga guntur dengan aura yang menakutkan. Naga guntur ini melayang di lengan Zhong Sen sambil meraung terus-menerus. Setiap inci petir yang menyambar dapat menghancurkan kehampaan. Kekuatannya begitu mengerikan hingga membuat orang merasa takut. Bertarung denganku bagaikan mencari kematian. Zhong Sen tertawa keras dan mengayunkan tinjunya melintasi langit. Dengan latar belakang guntur yang besar, dia bertabrakan dengan keras dengan Lin Sen. Puci, lengan naga hitam Lin Sen dengan mudah mencabik-cabik naga guntur Zhong Sen menjadi berkeping-keping, seakan-akan merobek selembar kertas. Segera setelah itu,
suatu kekuatan besar melonjak. Termasuk setengah badan Zhong Shen, langsung berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini begitu mengerikan hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun Zhong Shen berada di alam roh surgawi tingkat ke-6, meskipun dia telah menggunakan ilmu bela diri yang mendalam, dia tetap terlihat rentan terhadap pukulan ini. Pukulan ini sangat kuat. Tak jauh dari situ, Chu Hao mengamati pemandangan ini, dan sekilas keterkejutan muncul di matanya, seni bela diri macam apa ini? Su Yuwei menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, kekuatan serangan itu sungguh mengejutkan. Zhong Shen terlempar puluhan meter jauhnya oleh serangan ini. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan raungan memilukan, "Lin Shen, kau mematahkan lenganku." Perasaan putus asa tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Zhong Shen selalu merasa dirinya lebih unggul dan dapat dengan mudah membunuh Lin Shen. Tapi apa hasilnya? Lawan hanya melayangkan satu pukulan dan berhasil mengalahkannya. Pertumbuhan dan kerja keras selama beberapa bulan terakhir seharusnya menjadi motivasi Zhong Shen. Namun siapa sangka semuanya akan menjadi bahan tertawaan. Mengapa dia harus melakukan itu? Zhong Shen sebenarnya ingin bertanya, atas dasar apa? Pada awalnya, dia melintasi wilayah dan mengalahkan dirinya sendiri 2 kali. Kali ini kupikir aku bisa membalaskan dendamku, tetapi tanpa diduga aku malah kalah telak. Banyak pikiran membanjiri pikirannya dan Zhong Shen pun pingsan. Lin Shen melangkah maju, tatapannya dingin dan bejat, "Sejak saat kau ingin membunuhku, takdirmu sudah ditentukan. Karena seluruh keluargamu sudah mati, kau seharusnya turun untuk bertemu mereka sehari sebelumnya. Lin Shen, kau tidak bisa membunuhku." Murid Zhong Shen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Aturan Menara Bintang 7 tidak memperbolehkan membunuh orang. Jika kamu membunuhku, kamu akan melanggar aturan dan semua hasilmu akan dibatalkan. Dia secara naif berpikir bahwa pembatasan ini dapat membatasi Lin Shen. Saya telah menjelajahi seluruh Menara Bintang 7. Apakah saya akan peduli jika mereka membatalkan skor saya? Lin Shen maju selangkah, mencengkeram tenggorokan Zhong Shen bagai kilat, lalu menekannya keras ke sebuah batu besar. Pada saat ini, 2 sosok bergegas keluar dari air terjun energi spiritual hampir satu demi satu. Mereka adalah Zhou Lu dan Wang Ming. Mereka mendarat di peron dengan cara yang sangat canggung, terengah-engah. "Aku tidak menyangka kalau pada akhirnya kau akan berada 1 langkah di depanku." Wang Ming mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Lu dengan tatapan enggan. Sebelumnya sudah jelas bahwa lawan berada 1 posisi badan di belakangnya. Namun pada sprint terakhir, dia sedikit kelelahan, sehingga Zhou Lu dapat datang dari belakang dan mencapai platform di depannya. Zhou Lu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri. Dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Tepat saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba membeku. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka, Lin Shen mencekik leher Zhong Shen dan menekannya ke batu besar. Separuh badan Zhong Shen meledak menjadi kabut berdarah, dan dia sekarat, tidak banyak nafas tersisa. Dia mencoba berjuang dengan satu-satunya lengannya yang tersisa. Di kejauhan, ulat sutra es dan serigala punggung emas berusaha keras untuk menyerbu, namun dengan mudah ditundukkan oleh Tuntun dan Sang Bijak Agung. Ini, Zhou Lu terkesiap. Jika dia tidak salah, Lin Shen telah mengalahkan Zhong Shen dalam pertempuran. Namun, Zhong Shen tepat di depannya. Ketiganya tidak memiliki banyak perbedaan waktu. Jadi pertanyaannya, kapan Lin Shen muncul? Bukan hanya Lin Shen. Zhou Lu melihat sekeliling dan melihat Chu Hao dan Su Yuwei satu demi satu. Mereka bertiga benar-benar mencapai puncak sebelum kami. Kebetulan sekali, setelah melihat mereka berdua, Lin Shen memperlihatkan senyum tipis, seolah-olah dia sedang menyapa. Kulit kepala Zhou Lu terasa kesemutan dan kakinya terasa sedikit lemas. Dia telah melihat kekuatan Lin Shen sebelumnya dan tahu bahwa dia sangat kuat. Akan tetapi, Zhou Lu tidak pernah menyangka bahwa bahkan Zhong Shen bukanlah lawannya. Kekuatan tempur Zhong Shen sendiri telah mencapai tingkat ke-6 alam roh surgawi. Meskipun Lin Shen telah membuat beberapa kemajuan, dia masih berada di tingkat ke-4 alam roh surgawi. Belum lagi kesenjangan antara kedua level itu, Lin Shen memang jenius, tapi Zhong Shen pun sama. Kita semua jenius, bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 2 level? Inilah yang benar-benar membuat Zhou Lu bingung.
Tapi, itulah kebenarannya. Kalian. Zhou Lu menarik napas dalam-dalam, bibirnya sedikit pucat. Fakta bahwa Lin Sen menekan Zhong Shen dengan mudah menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya benar-benar mengalahkan lawannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, jadi saya tidak perlu ikut campur. Pupil mata Wang Ming mengecil. Dia mengetahui beberapa pengetahuan tentang pola spiritual. Dia melihat beberapa pola spiritual yang unik pada Zhong Shen. Pola pembunuhan gila. Wang Ming mundur selangkah, suaranya serak. Zhou Lu yang berdiri di samping juga mendengar kata-kata ini dan tercengang. Pola pembunuhan gila. Zhong Shen menggunakan tanda pembunuh gila, tapi dia masih belum sebanding dengan Lin Sen. Ini adalah salah satu pola spiritual 5 tingkat yang paling mendominasi. Itu dapat langsung merangsang potensi seseorang dan membawanya ke puncaknya. Dengan kata lain, Zhong Shen melawan Lin Sen dalam kondisi puncak. Akhirnya, memang, Lin Sen, kau tidak akan bisa membunuhku. Tenggorokan Zhong Shen tercekik dan matanya melotot, tetapi dia masih belum putus asa untuk bertahan hidup. Suaranya serak, berharap keadaan akan membaik. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Helian Zheng saat itu? Mulut Lin Sen melengkung membentuk senyum. Sejak hari itu, kau dan aku adalah seekor naga dan seekor serangga. Tidak akan pernah ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Jika kita bisa bertemu lain kali, kau dapat dengan mudah menghancurkanku sampai mati. Wajah Zhong Shen menjadi pucat, dan dia kehilangan terlalu banyak darah. Ini tanda-tanda datangnya koma. Sekarang kata-kata itu disebutkan lagi, sungguh agak ironis. Yang satu naga dan satunya serangga. Fakta berbicara sendiri. Di bawah komando Lin Sen, Zhong Shen lebih buruk dari seekor guguk. Lin Sen menghela napas dan berkata, sejujurnya, kamu seharusnya sudah mati saat berada di wilayah Dongyuan. Helian Zheng membawamu pergi dan membiarkanmu hidup beberapa bulan lagi. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk mengirimmu bersatu kembali dengan keluargamu. Setelah mengatakan ini, Lin Sen mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya. Retakan, leher Zhong Shen patah dan dia benar-benar terdiam. Di kejauhan, pupil mata Zhou Lu dan Wang Ming mengerut hebat, dan mereka tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajah kedua pria itu pucat, dan saat menghadapi Lin Sen, mereka merasakan tekanan di sekujur badan mereka. Tampaknya seolah-olah gerakan acak apapun dari pihak lain dapat membunuh mereka berdua. Mengapa kamu begitu gugup? Lin Sen menyeka darah di tangannya, mengambil cincin penyimpanan Zhong Shen, lalu tersenyum, aku, Lin Sen, adalah orang yang murni dan baik hati. Jika aku tidak dipaksa, aku tidak akan sampai ke titik ini. Zhou Lu dan Wang Ming mengangguk berulang kali. Zhou Lu, khususnya, merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika dia memikirkan fakta bahwa dia pernah mencoba merekrutnya. Dia pasti bosan hidup, berani merekrut pembunuh seperti itu. Benar saja, tidak seorang pun yang dapat berteman dengan Huo Changyu yang mudah diajak berurusan. Susunan teleportasi menuju lantai 6 ada di depan. Semoga Anda berhasil. Lin Sen menunjuk ke belakangnya dan tersenyum tipis. Adik perempuan, kakak Chu, ayo berangkat. Kenapa kamu pergi? Zhou Lu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Karena kami telah menjelajahi seluruh menara bintang 7. Lin Sen tersenyum, kami berjalan turun dari lantai 7. Begitu kata-kata itu keluar, wajah kedua orang itu berubah drastis. Mereka bekerja keras dan akhirnya bergegas, tetapi ternyata yang lain sudah menyelesaikan eksplorasinya. Ini, kedengarannya sungguh ironis. Kesenjangannya terlalu besar. Saudara Lin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Zhou Lu mengendalikan tangannya yang gemetar dan berkata, dulu, di bawah rawa, ada seorang ahli pola roh dari wilayah timur. Dia membuat formasi pola roh dan ingin membunuh semua jenius di wilayah Yuan Timur. Zhou Lu menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Sekarang, di bawah aura Lin Sen yang menakutkan seperti naga, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Apakah kamu tahu tentang ini? Lin Sen mengangkat alisnya, matanya tenang. Zhou Lu tiba-tiba merasakan tekanan seperti gunung menekan bahunya. Bibirnya bergetar dan dia berkata cepat, Aku juga berencana untuk menjelajah ke sana, tetapi dia maju untuk memperingatkanku agar tidak terlibat, jadi aku kembali dengan cara yang sama seperti saat aku datang. Siapa dia? Lin Sen bertanya dengan lembut.
Saat itu, dia menjebaknya dengan formasi dalam formasi dan melarikan diri dari rawa. Orang itu tidak mati, dan selalu ada duri di hati Lin Sen. Jika Zhou Lu dapat memberikan informasi tentang orang itu, maka Lin Sen tidak perlu lagi khawatir. Dia, namanya Hu Suo, dia adalah putra tertua dari keluarga Hu di wilayah timur, dan dia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar Tianjiao. Zhou Lu menarik napas dalam-dalam. Pada awalnya, dia secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku berisi catatan tentang pola spiritual. Buku itu mencatat cara mengorbankan pola spiritual dengan darah, dan metodenya sangat kejam. Ketika dia mempraktikkan pola spiritual ini, dia pernah membunuh ratusan bayi. Setelah masalah itu terungkap, dia diusir oleh keluarganya dan melarikan diri dari wilayah timur dengan panik, dan bergegas ke domain Dongyuan. Dan sekarang, setelah dia dikalahkan di domain Dongyuan, dia kembali ke wilayah timur, dan sekarang, dia tinggal di. Lin Sen menyipitkan matanya, menunggu kata-kata Zhou Lu selanjutnya. Zhou Lu menghela napas dan melanjutkan, dia sekarang berada di Gunung Changyuan di perbatasan timur, dan telah merencanakan konspirasi baru. Aku telah menasihatinya 2 kali, tetapi tidak berhasil, jadi aku berhenti memedulikannya. Gunung Changyuan. Lin Sen tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Itu tidak jauh dari Jianghe di barat daya. Perjalanannya hanya setengah hari. Kalau saja Hu Suo ada di sana, aku akan membunuhnya dalam perjalanan pulang. Alasan kekalahannya saat itu adalah karena aku telah menghancurkan rencananya dan mengambil boneka yang telah susah payah dibuatnya. Jika bukan karena aku, dia pasti bisa menyelesaikan idenya dan menyatukan seluruh wilayah Dongyuan dengan boneka perang tingkat ke-6 itu. Karena itu, Hu Suo pasti marah. Kalau aku tidak membunuhnya, dia pasti akan membalas dendam padaku saat dia punya modal di kemudian hari. Kalau begitu, lebih baik membunuhnya sesegera mungkin. Ya, hanya itu yang aku tahu. Wajah Zhou Lu menjadi pucat dan dia berbisik, tapi, bisakah kau membiarkan kami pergi? Zhou Lu, tuan muda kedua dari Sekte Zenshan dan menduduki peringkat ke-7 dalam daftar Tianjiao, bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas di depan aura seperti naga yang menakutkan milik Lin Sen. Lin Sen tertawa dalam hati, saudara Zhou, kita tidak punya dendam satu sama lain, jadi mengapa aku harus mencari masalah denganmu? Dan saudara, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, aku merasa sangat dekat denganmu. Tidak, mengapa kamu begitu takut padaku? Aku benar-benar orang yang sangat murni dan baik hati. Kamu, apakah kamu murni dan baik hati? Wang Ming dan Zhou Lu menjadi pucat dan mengeluh dalam hati mereka. Tentu saja mereka tidak berani mengucapkan kata-kata itu keras-keras dan hanya bisa menganggukkan kepala berulang kali. Ayo pergi. Lin Sen tersenyum dan terbang menuruni gunung. Banyak murid berbakat berkumpul di kaki gunung. Mereka mengangkat kepala, menatap derasnya air terjun energi spiritual yang mengerikan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, orang jenius macam apa yang mampu menahan tekanan seperti itu dan melawan arus? Seseorang menggelengkan kepalanya, setidaknya, itu haruslah para tuan muda dari sekte-sekte utama. Ya, selain mereka, saya benar-benar tidak dapat membayangkan siapa lagi yang dapat melakukan hal ini. Tetapi sekarang kita sudah di sini, kita harus mencobanya. Ayo, ayo pergi bersama, mungkin kita bisa berbagi tekanan satu sama lain. Tepat saat sekelompok jenius ini tengah mengobrol, seekor elang terbang di atasnya. Ini, mereka terbang turun dari gunung. Semua orang terkejut dan segera mendongak. Apakah kamu melihat dengan jelas, siapa orang yang ada di punggung elang itu? Aku melihat dengan jelas, itu bukan satu orang, tapi 3 orang. Seorang kultivator memiliki ekspresi aneh, Lin Sen, Chu Hao, dan gadis cantik itu, saya ingat mereka bertiga berasal dari wilayah Dongyuan. Ya, mereka datang dari wilayah Dongyuan dan bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya. Bagaimana mungkin mereka? Banyak petani saling berpandangan. Kami bekerja keras untuk mencapai kaki gunung, tetapi mereka sudah terlanjur naik. Sekarang, mereka malah turun dari gunung. Jarak di antara mereka terlalu besar. Seorang petani tampak kesal dan menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Fakta bahwa mereka mampu memasuki level ke-5 sudah menjadikan mereka yang terbaik di antara yang terbaik. Lagi pula, sepanjang sejarah, hanya Huo Changyu yang mampu melewati level ini.
Namun siapa sangka dalam kompetisi ini ia akan kalah telak. Aduh, kata-kata muncul lagi pada tablet roh. Semua orang kuat itu segera menoleh dan melihat baris pertama dari tablet roh bersinar dengan cahaya. Di bagian paling bawah, ada baris kata tambahan. Tempat pertama, Lin Sen. Pencapaian utama, membunuh 39 monster alam roh surgawi tingkat 7, membunuh 3 monster alam roh surgawi tingkat 8. Mengalahkan Shen Ziye, Zhao Su. Menjadi jenius pertama dalam sejarah yang menembus level ke-7. Lin Sen membunuh Zhong Shen, yang melanggar peraturan. Dia akan didiskualifikasi dari semua pelatihan dan peringkatnya tidak akan dihitung lagi. Baris kata tambahannya berwarna merah darah. Mengejutkan. Apa? Saat kalimat itu muncul, seluruh hadirin menjadi heboh. Terutama Helian Zeng, dia bahkan tidak percaya apa yang dilihatnya. Zhong Shen sudah meninggal, Mah Tei di tangan Lin Sen. Benar-benar lelucon. Zhong Shen memiliki potensi untuk menjadi orang suci, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Helian Zeng berteriak, dengan kilatan kemarahan di pupil matanya. Prasasti spiritual ini semakin keterlaluan. Prasasti ini menempatkan Lin Sen di urutan pertama, lalu mengatakan bahwa dia membunuh Zhong Shen. Sungguh konyol. Namun, ada keheningan di lapangan. Semua orang merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tablet spiritual telah berjalan bertahun-tahun tanpa rusak, mengapa kali ini rusak? Selain itu, Ni King juga menyelidiki prasasti yang ada di sana. Tidak masalah. Kemudian, di hadapan semua orang, nama Lin Sen menghilang dari sana. Kemudian, Chu Hao menjadi nomor 1 dalam daftar. Su Yuwei menjadi yang kedua. Yang ketiga adalah Zhou Lu dan yang keempat adalah Wang Ming. Nama Zhong Shen juga menghilang dari daftar. Suasana di tempat itu membeku sekali lagi. Semua orang saling memandang dan berkata, seharusnya, ada yang salah, kan? Mungkin. Semua orang saling memandang dan tidak ada yang berani membuat kesimpulan akhir. Akhirnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ni King. Keringat dingin mengalir dari dahi Ni King, dan tekanan menimpanya lagi. Kali ini dia jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Ledakan. Ni King menjentikkan jarinya, memobilisasi roh dan jiwa dalam badannya, dan menyuntikkan kekuatan mengerikan ke telapak tangannya. Di telapak tangan, sentuhan energi spiritual itu tampak menari-nari, dan akhirnya menyatu ke dalam jari-jari. Desir. Ni King mengukir pola spiritual pada prasasti batu dengan jarinya. Dia harus memastikan apakah ada yang salah dengan pengoperasian tablet spiritual. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban Ni King. Ni King mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya, jadi dia harus berhati-hati. Sebagai wasit, jika saya membuat kesalahan, saya akan hancur. Menara Bintang 7 ini bukanlah pelatihan biasa, pelatihan ini terkait dengan kualifikasi untuk medan perang kuno berikutnya. Begitulah, sebatang dupa waktu berlalu. Tepat ketika Helian Zeng mulai tidak sabar dan ingin bertanya, seekor elang raksasa terbang keluar dari Menara Bintang 7. Lin Sen, Chu Hao, dan Su Yuwei sedang duduk di punggung elang awan langit gelap. Elang awan langit gelap mendarat di tanah, menjerit, dan dibawa ke ruang ilusi oleh Chu Hao. Lin Sen, ketika Lu Yiguang melihatnya, secerca kegembiraan terpancar di matanya, bagaimana kau bisa keluar? Saya lulus level itu, membosankan. Lin Sen terkekeh, jadi, aku keluar. Lulus levelnya. Lu Yiguang tertegun, setelah mendapat konfirmasi dari Lin Sen, dia segera menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan monumen roh itu. Lin Sen adalah jenius pertama dalam sejarah yang mencapai tingkat ke-7. Dia lulus seluruh ujian Menara Bintang 7. Itu adalah tempat pertama yang memang pantas. Pada saat yang sama, Lu Yiguang juga menyadari bahwa Lin Sen memang telah membunuh Zhong Shen. Orang lain mungkin tidak percaya apa yang dikatakannya dan mengira dia berpura-pura, tetapi Lu Yigang mempercayainya. Tidak ada yang salah dengan prasasti roh itu dari awal hingga akhir, hanya saja orang lain tidak mau menghadapi kenyataan. Lin Sen, kamu bilang kamu melewati Menara Bintang 7. Itu konyol. Pandangan muram tiba-tiba melintas di mata Helian Zeng. Selama berabad-abad, bahkan Huo Changyu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar keajaiban, hanya berhasil mencapai lantai ke-6. Bagaimana mungkin kau bisa melewatinya? Dia tentu saja tidak mempercayainya. Begitu Anda menerima informasi pada Loh Roh,
itu berarti Anda telah menerima bahwa semua yang ada di dalamnya adalah benar. Bagaimana itu mungkin? Mengapa Lin Sen mampu membunuh Zhong Shen? Penatua Lu, silakan terus menunggu di sini untuk murid-murid lainnya. Kami akan pergi terlebih dahulu. Lin Sen melambaikan tangannya, senyum muncul di sudut mulutnya. Mari saya antar, Lu Yiguang berkata dengan cepat. Tidak perlu, kami hanya kebetulan pergi ke tempat lain untuk melakukan sesuatu. Lin Sen melambaikan tangannya, lalu tatapannya sengaja tertuju pada Helian Zeng sejenak, dengan senyuman di wajahnya. Dalam sekejap, Helian Zeng merasakan kemarahan tak bernama muncul dari lubuk hatinya. Dia pantas mati. Anak ini jelas-jelas memprovokasi saya. Tetapi Helian Zeng benar-benar tidak berani melakukan apapun padanya. Jika aku tahu kau begitu sombong sekarang, aku akan membunuhmu saat kita masih di wilayah Dongyuan. Mata Helian Zeng dingin dan acuh tak acuh, menampakkan niat membunuh yang kuat. Sayang sekali Anda tidak bertindak tegas saat itu. Lin Sen menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh, kalau tidak, akhir ceritanya mungkin benar-benar berbeda. Kenapa? Akhir ceritanya sudah ditulis ulang sekarang. Hanya kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu punya bakat, apa yang bisa kamu lakukan? Muridku Zhong Shen punya potensi untuk menjadi orang suci. Dibandingkan dengannya, kamu masih serangga. Tatapan mata Helian Zeng tajam, dan tatapannya terus tertuju pada wajah Lin Sen saat dia berbicara. Dia sungguh ingin melihat beberapa petunjuk dari ekspresi mikro orang lain. Namun, Lin Sen tidak menunjukkan banyak ekspresi dari awal hingga akhir. Ayo pergi, Lin Sen melambaikan tangannya. Dia bahkan tidak ingin memperhatikan Helian Zeng. Sikap menjadi orang suci. Konyol, aku tetap membunuhnya. Meskipun Helian Zeng sangat kuat, dia adalah penguasa suatu wilayah dan telah mencapai alam Xuanling. Tetapi Lin Sen tidak takut padanya. Sekarang setelah dia mendapat perlindungan dari Sekte Pedang Barat Daya, dia bisa tumbuh dengan tenang. Jika Helian Zeng menyerah dan tidak menyelidiki masalah ini lebih lanjut, maka dia bisa diselamatkan. Jika dia tidak mau menyerah dan ingin membalaskan dendam kepada Zhong Shen, maka hari saat dia melangkah ke alam Xuanling akan menjadi hari kematiannya. Apa yang disebut pelatihan para jenius sangat membosankan. Sebelum pergi, Chu Hao menghela nafas, saya pikir daftar orang jenius akan ditulis ulang hari ini. Setelah itu, Chu Hao mengendarai elang awan langit gelap dan melesat ke langit. Wajah Helian Zeng berkedut sedikit, matanya suram, dan dia secara naluri ingin mengejarnya. Namun, sepasang mata tertuju padanya. Itu Lu Yiguang. Mengapa? Helian Zeng, kamu tidak begitu percaya diri dengan muridmu. Lu Yiguang tertawa, menurutmu ada yang salah dengan prasasti spiritual itu dan tidak berfungsi dengan lancar. Kenapa kamu bahkan tidak berani berpegang pada sudut pandangmu sendiri? Diam. Helian Zeng sangat marah, urat-urat di dahinya terlihat. Sekilas niat membunuh terpancar di matanya, dengan terlalu banyak emosi yang terkandung di dalamnya. Memang, tidak ada yang dapat dilakukannya saat ini. Jika aku mengejarnya, berarti aku telah membalikkan spekulasi sebelumnya dengan tanganku sendiri. Ini sama saja dengan menamparkan wajah kita sendiri. Lu Yiguang tidak akan tinggal diam. Tapi, jika aku tidak mengejarnya, bagaimana jika kata-kata di prasasti itu nyata? Helian Zeng mengepalkan tangannya dan menjadi semakin kesal. Pada saat ini, Niking mengangkat kepalanya, tatapannya tegas, dan dia mengucapkan kata demi kata, dengan reputasiku, aku berani menjamin bahwa tidak ada kesalahan dalam tablet spiritual ini. Aturan pengoperasiannya persis sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Wow, begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Terutama Helian Zeng, dia mengepalkan tinjunya dan meraung marah. Tidak mungkin, muridku tidak akan pernah bisa dibunuh oleh sampah Lin Sen itu. Prasasti spiritual ini pasti salah. Setelah pengalaman ini berakhir, semuanya akan terungkap. Dia tidak mempercayainya. Lagi pula, aku tidak akan mempercayainya. Namun kali ini, banyak orang kuat terdiam, dan tidak ada seorang pun yang setuju dengan kata-kata Helian Zeng. Di depan, Lin Sen dan yang lainnya berjalan keluar dengan ekspresi santai. Setelah itu, Niking memeriksa lagi dan lagi untuk memastikan tidak ada yang salah dengan pengoperasian tablet spiritual. Kecuali tablet spiritual rusak total, bahkan Niking tidak dapat mengetahui penyebabnya. Jika tidak, semua ini adalah jawaban akhir.
Lu Yiguang tersenyum, tatapannya selalu tertuju pada Helian Zeng, seolah-olah dia sedang menonton sebuah lelucon. Sepertinya seorang calon Saint Realm yang kuat telah sepenuhnya tumbang hari ini. Sayang sekali. Diam. Helian Zeng sangat marah, pupil matanya merah, seolah-olah hendak meledak. Lu Yiguang tertawa keras, tidak memberi muka sedikit pun kepada Helian Zeng. Artinya sangat jelas. Jika Anda tidak tahan dengan saya, datanglah dan ambil tindakan. Mari kita bertarung sungguhan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Hari-hari berikutnya pastilah merupakan siksaan bagi Helian Zeng. Dia duduk di atas batu, tangannya terkepal, niat membunuh terpancar di matanya. Itu palsu, pasti palsu. Helian Zeng berharap ia bisa memotong Lin Sen menjadi beberapa bagian. Akhirnya, menara bintang 7 mulai bersinar. Berdengung. Batas waktu telah tiba. Pada saat ini, peringkat pada Monumen Roh telah sepenuhnya ditentukan. Juara pertama Chu Hao, juara kedua Su Yuwei, juara ketiga Zhou Lu, juara keempat Wang Ming. 10 besar semuanya telah dipastikan. Lu Yiguang menghela napas lega saat melihat peringkatnya. Untungnya, jika Chu Hao dan Su Yuwei tidak dihitung, total ada 3 orang dari Sekte Pedang Barat Daya yang masuk 10 besar. Meskipun peringkatnya relatif rendah, tapi bagus juga kalau bisa lolos. Tampak ada api yang keluar dari pupil mata Helian Zeng. Bukan Zhong Sen. Masih belum ada Zhong Sen. Prasasti spiritual ini penuh dengan kesalahan dan tidak masuk hitungan. Helian Zeng menggertakkan giginya dan perlahan berdiri. Badannya tampak berisi lautan darah yang berangsur-angsur menyembur keluar ke segala arah. Lu Yiguang memasang ekspresi acuh tak acuh, diam-diam mengumpulkan energinya. Jika Helian Zeng tiba-tiba menyerang, dia akan punya cukup waktu untuk membalas. Lu Yigang tidak takut pada Helian Zeng. Wilayah kekuasaan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki kartu truf yang lebih kuat. Desir, tirai cahaya berkedip-kedip di depan menara bintang 7. Murid-murid terus berdatangan dari dalam. Helian Zeng berdiri di depan menara, dengan kilatan darah di pupilnya. Dia sedang menunggu, tunggu Zhong Sen keluar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika sebagian besar jenius muncul, Zhong Sen masih belum muncul. Niat membunuh Helian Zeng menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar menduduki 3 posisi teratas. Ini tidak mendukung peringkatmu di daftar Tianjiao. Wang Qiu berjalan cepat dan memarahi Wang Ming dengan suara rendah. Jelaslah bahwa dia sangat tidak puas dengan peringkat ini. Wang Ming menghela napas, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Ayah, posisi keempat sudah cukup bagus. Ayah tidak tahu betapa ketatnya persaingan. Jika Lin Sen tidak membunuh Zhong Sen, aku harus turun 2 peringkat. Aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisiku di 5 besar. Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. Setelah kata-kata Wang Ming terdengar, tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ekspresi semua orang membeku sebentar. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Wang Ming pernah berkata sebelumnya, jika Lin Sen tidak membunuh Zhong Sen. Apakah itu berarti Zhong Sen telah dibunuh oleh Lin Sen? Apa katamu? Helian Zeng sangat marah. Dia berbalik dan bergegas maju, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, menatap Wang Ming, muridku Zhong Sen dibunuh oleh Lin Sen. Dia tidak dapat mempercayainya. Zhong Sen bukan hanya seorang Beastmaster kembar, ia juga memiliki badan suci. Di masa depan, Anda pasti bisa mencapai alam suci. Pada saat itu, status dan posisi Anda juga akan meningkat. Tetapi Wang Ming mengatakan bahwa Zhong Sen terbunuh. Wang Ming awalnya terkejut, lalu mendengus dingin. Apa? Kamu tidak mengizinkan orang mengatakan kebenaran. Zhong Sen memang sudah mati. Dia mati di tangan Lin Sen. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimanapun, dia adalah putra Wang Qiu, wakil pemimpin Sekte Tianlong. Menghadapi aura Helian Zeng, dia tidak takut sama sekali. Kemudian, Wang Ming menambahkan, dari awal hingga akhir, Lin Sen hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Zhong Sen seketika. Apa yang disebut jenius super dan posisi untuk menjadi orang suci, tidak lebih dari ini. Setelah mengatakan itu, Wang Ming berbalik dan berjalan menuju perahu terbang Sekte Tianlong. Ledakan, kata-katanya bagaikan sambaran petir dari langit cerah.
Helian Zeng telah disiksa beberapa hari terakhir ini dan berada di ambang gangguan mental. Perkataan Wang Ming sama saja dengan menghancurkan harapan terakhirnya. Anda dapat bayangkan betapa marahnya dia. Niat membunuh meningkat inci demi inci. Melihat kejadian ini, Zhou Lu menyipitkan matanya dan berkata, "Saya juga bisa bersaksi." Saat itu, Wang Ming dan saya sama-sama hadir di tempat kejadian. Lin Sen membunuh Zhong Shen dengan satu gerakan. Tidak butuh usaha sama sekali. Mudah saja. Dia mengatakan hal ini bukan untuk memprovokasi Helian Zeng, tetapi untuk menyatakan fakta. Lin Sen tidak hanya sangat kuat, tetapi juga luar biasa kuatnya. Di antara kelompok jenius ini, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Itu terlalu dibesar-besarkan. Anda tahu, dia baru saja datang ke wilayah timur dari wilayah Dongyuan belum lama ini. Bagi para jenius dari wilayah timur, hal itu bagaikan seorang anak desa dari tempat kecil yang bergabung dengan pesaing mereka. Akan tetapi, orang desa ini menyapu semuanya dengan bakatnya yang mengerikan. Sulit dipercaya. Oh, benar juga kata saya, prasasti spiritual itu tidak salah. Ni King mendesah. Faktanya, dia khawatir fakta-fakta tidak akan sesuai dengan prediksinya. Untungnya, Zhou Lu dan Wang Ming memulihkan kebenaran tepat waktu. Lalu, mereka memasuki lantai 7. Pupil mata Wang Qiyu mengecil. Itu benar, Wang Ming mengangguk. Lantai ke-6 adalah ujian hati seseorang. Setelah melewati lantai ke-6, ada 5 platform dengan 5 harta karun yang diletakkan di atasnya. Setelah melewati lantai ke-6, Anda dapat memilih satu hadiah. 3 di antaranya dipilih oleh mereka bertiga. Kami memilih 2 sisanya. Zhou Lu menyipitkan matanya. Meskipun mereka juga melewati lantai 6 dan memasuki lantai 7, pada kenyataannya, semakin banyak hal ini terjadi, semakin mereka bisa merasakan kesenjangan antara mereka dan Lin Sen. Meskipun ranah Lin Sen tidak sebaik miliknya, tetapi semua yang dia tunjukkan pasti dapat menghancurkannya. Agar dapat bertahan hidup lebih lama, Zhou Lu memutuskan bahwa ia tidak akan pernah menjadi musuh Lin Sen. Setelah mengetahui kebenaran, orang-orang kuat dari semua pihak terdiam. Saya pikir sesi pelatihan ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para jenius dari semua sisi untuk menjadi terkenal, tetapi tanpa diduga, ini malah menjadi panggungnya Lin Sen. Sebelum pelatihan, Zhong Shen yang sedang bersemangat dan bersumpah untuk mendapatkan tempat pertama di daftar anak ajaib, langsung dibunuh oleh Lin Sen. Berpikir kembali pada pernyataan arogannya. Apakah ada yang lebih lucu dari ini? Saudara Helian, perairan di wilayah timur sangat dalam. Kamu tidak bisa mengendalikan diri. Sebaiknya kamu kembali ke wilayah Xuanfeng. Lu Yiguang menyeringai dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pernyataan itu bagaikan pisau tajam, menusuk dalam ke hati Helian Zeng. Hahaha, bagus, bagus sekali. Helian Zeng tiba-tiba tertawa. Wajahnya ganas dan niat membunuh terus-menerus dilepaskan dari badannya. Kali ini, aku ingat bahwa kalian, Sekte Pedang Barat Daya, sangat hebat. Sungguh hebat. Kalian, Lu Yigang, dan Lin Sen, aku ingat semuanya. Tatapan matanya menjadi semakin tajam. Di masa depan, jangan beri aku kesempatan lagi. Kalau tidak, aku akan membalas ejekan dan sarkasmemu 100 kali lipat. Setelah berbicara, Helian Zeng melangkah ke udara dan terbang menjauh. Awalnya, kali ini, dia ingin mengandalkan bakat mengerikan Zhong Shen untuk sepenuhnya mendominasi wilayah timur dan menetap di sini. Tapi aku tidak menyangka kalau akhirnya aku akan kalah telak. Menurut aturan lama, setelah pelatihan di Menara Bintang 7 selesai, daftar para jenius akan diurutkan ulang. Lu Yiguang tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sambil tersenyum. Nitua, aku ingat bahwa tablet spiritual ini juga dapat berkomunikasi dengan daftar para jenius. Ayo, buka daftar para jenius itu dan mari kita lihat. Ni King mengangguk dan mendesak jiwanya sekali lagi. Bagi seorang master pola spiritual, saat kekuatannya mencapai alam spiritual misterius, kekuatan mental dan jiwanya menjadi satu, yang disebut sebagai jiwa spiritual. Ahli binatang mengolah binatang buas fantasi, pendekar badan mengolah fisik, praktisi pedang mengolah jalan pedang, dan ahli pola roh mengolah jiwa. Setiap jalan punya sesuatu yang unik. Setelah roh dan jiwa mulai beroperasi, ledakan energi spiritual meledak dan disuntikkan ke dalam monumen roh. Ledakan,
Prasasti spiritual meraung dan gelombang udara melonjak. Seberkas cahaya memancar keluar darinya dan menembus ke dalam kekosongan di atas kepala. Di atas kekosongan, sebuah daftar perlahan muncul. Kata-kata emas disusun satu demi satu. Pertama dalam daftar keajaiban, Lin Sen. Kedua, Chu Hao. Ketiga, Huo Changyu. Keempat, Su Yuwei. Kelima, Zhou Lu. Ketika peringkat ini disusun satu persatu, banyak orang kuat di lapangan menghela nafas dengan emosi. Dulu, seorang guru besar meramalkan bahwa siapapun yang dapat melewati level ke-7 akan memiliki peluang 100% untuk menjadi orang suci. Seorang lelaki perkasa tertawa getir, dan kali ini, Sekte Pedang Barat Daya tiba-tiba memiliki 3 orang suci masa depan lagi, ditambah Huo Changyu, ini. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Momentum pertumbuhan Sekte Pedang Barat Daya tampak agak menakutkan. 3 hari lagi, daftar orang jenius ini akan diumumkan secara lengkap ke seluruh dunia. Niking menarik napas dalam-dalam, aku ingin tahu sensasi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Sepanjang sejarah, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Daftar orang jenius benar-benar mengalami perubahan yang mengguncang dunia hanya setelah satu pengalaman. Jika daftar ini dipublikasikan, banyak sekali orang jenius di wilayah timur yang akan merasa malu. Anda tahu, Lin Sen, Su Yuwei, Chu Hao dan 3 lainnya berasal dari wilayah Dongyuan. Seorang jenius yang datang dari tempat sekecil itu sebenarnya dapat menduduki 3 dari 4 kursi teratas. Bukankah ini tamparan keras bagi semua orang jenius lokal di wilayah timur? Sisi lain, Lin Sen dan 3 orang lainnya tidak kembali ke Sekte Pedang Barat Daya, tetapi bergegas ke Gunung Changyuan. Dia berencana untuk membunuh Husuo terlebih dahulu dan kemudian kembali ke Sekte. Saya selalu merasa gelisah jika saya membiarkannya hidup selamanya. Di depan Gunung Changyuan, mereka bertiga berdiri di punggung Dark Sky Cloud Eagle dan memandang ke arah pegunungan. Energi yin di sini sangat kuat, dengan banyak darah. Seseorang menggunakan pola roh untuk membuat susunan di sini. Su Yuwei sedikit mengernyit, dan itu adalah susunan yang sangat jahat. Yang disebut bau darah seharusnya menjadi pengorbanan. Pengorbanan, Lin Sen berkata dengan dingin, sebelumnya aku mendengar Zhou Lu berkata bahwa dia menggunakan esensi darah anak-anak untuk memurnikan pola roh. Sekarang dia bersembunyi di Gunung Changyuan. Mungkinkah dia melakukannya lagi? 9 dari 10 kali. Su Yuwei berkata dengan dingin. Kalau begitu, mari kita tegakkan keadilan. Lin Sen mensibir dan memanggil Tuntun, bantu aku menemukan orang itu. Tuntun mengangguk. Namun, ketika dia mulai melepaskan inderanya sendiri untuk mendeteksi, dia seolah menyadari sesuatu dalam sekejap, matanya tiba-tiba membelalak, dan dia menjadi sangat marah. Kutu kupret, dia benar-benar monster. Tuntun mengumpat, belum pernah aku lihat orang sekejam itu, dia benar-benar. Kenapa? Sudahkah kau cari tahu di mana dia? Lin Sen menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit niat membunuh. Kutu kupret ini benar-benar memenjarakan puluhan anak dan menyuntikkan darah dan esensi mereka ke dalam formasi pola spiritual satu persatu. Dia hanyalah binatang buas yang berkulit manusia. Tuntun gemetar seluruh badannya dan menggertakkan giginya karena kebencian. Meski kadang-kadang dia sedikit berisik, nilai-nilai yang dia anut selalu positif. Berada di dunia kultivasi, Tuntun menganggap remeh pembunuhan. Tetapi, Husuo ini benar-benar menyerang seorang anak yang tidak bersalah. Ini saja sudah tak tertahankan. Ayo kita pergi dan bunuh dia. Tuntun meraung dan memimpin jalan. Lin Sen, Su Yuwei dan Chu Hao mengikuti dari belakang. Semakin jauh Anda masuk ke pegunungan, semakin Anda dapat mencium bau darah yang menyengat, yang membuat Anda mengerutkan kening. Berdengung. Saat menyerbu ke dalam gunung, sebuah formasi pola spiritual mekar di kehampaan dengan warna darah samar, menghalangi jalan beberapa orang. Biar aku saja, Su Yuwei tampak acuh tak acuh dan bergerak ringan dengan langkah lotus. Jejak energi spiritual perlahan beredar di telapak tangannya, dan setelah menggambar beberapa goresan di depannya, pola spiritual sederhana terbentuk dan tertanam dalam formasi itu. Desir, tirai cahaya berwarna darah di depannya robek dalam sekejap. Bagaimanapun, Su Yuwei adalah murid Lin Tianming, jadi dia bisa dengan mudah menghancurkan formasi yang sangat sulit bagi orang lain. Beberapa orang melewati penghalang dan memasuki gunung.
Di bawah pimpinan Tuntun, mereka melewati lembah-lembah dan akhirnya tiba di sebuah gua. Di luar gua, ada tumpukan mayat. Bau darah yang kuat membuat orang-orang mengerutkan kening. Dan melihat mayat-mayat itu, mereka semua adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Gila banget, seolah merasakan adanya pergerakan di luar, sesosok badan kurus berjalan keluar dari gua. Dia masih mengenakan jubah hitam, wajahnya kejam dan acuh tak acuh. Itu kamu. Saat Husuo melihat Lin Sen, niat membunuh yang dahsyat terpancar di pupil matanya. Dia tidak lupa bagaimana sekelompok orang ini telah merusak perbuatan baiknya di rawa. Jika bukan karena mereka, seluruh wilayah Dongyuan pasti akan berada dalam genggamannya. Selain itu, boneka perang tingkat ke-6 yang telah susah payah ia sempurnakan juga direnggut oleh mereka. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Husuo, sebagai seorang ahli pola spiritual, kamu benar-benar memulai jalan yang jahat. Melihat pemandangan ini, Su Yuwei yang selama ini berwatak dingin, tak kuasa menahan rasa dingin di wajah cantiknya, dan niat membunuh terpancar di kedua matanya yang indah. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain di sini? Husuo berteriak, wajahnya penuh keganasan. Sebelumnya aku membiarkanmu lolos. Kali ini, aku akan mengambil saripati darahmu dan meleburnya ke dalam pola spiritualku. Tak seorang pun dari kalian dapat lolos. Tuntun, bunuh dia. Wajah Lin Sen dingin. Setelah kerajaannya meningkat, dia berhadapan dengan Husuo lagi, dan dia adalah seorang pembunuh. Dasar binatang buas, lebih baik kau mati lebih cepat dan terlahir kembali lebih cepat. Tuntun menggertakkan giginya dan menyerbu maju dengan ganas. Badan seukuran telapak tangan itu terlihat sangat lucu. Hanya kamu. Husuo tampak meremehkan. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah pola spiritual pun diaktifkan. Puci, 3 pedang terbang yang ganas datang ke arah kami, dengan ketajaman yang tak terduga, meledak ke arah kami. Badan Tuntun terus membesar saat ia berlari, hingga mencapai tinggi 3 hingga 5 meter. Dia mengayunkan lengannya dengan keras, lalu sebuah pohon besar terbang mendatar, langsung mengayunkan 3 pedang terbang yang dipadatkan oleh energi spiritual. Terdengar ledakan yang memekakan telinga, dan di dalam tirai cahaya yang tersebar, Tuntun menyerbu keluar dengan berani. Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman hantu. Tuntun membentuk segel dengan satu tangan dan menyembunyikan tangan lainnya di belakang punggungnya, mengubahnya menjadi tombak kayu tajam. Retakan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari bebatuan dan segera menjerat badan Husuo. Pupil mata Husuo mengecil dan dia tampak ketakutan. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama beberapa bulan, kekuatan tempur Lin Sen meningkat begitu cepat. Bersama binatang hantunya, ia juga memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Kamu hanya berada di posisi ke-7 dalam daftar Tianjiao, dan kamu berani bersikap begitu sombong. Tuntun mensibir, apakah kamu tahu siapa yang nomor 1 di daftar Tianjiao sekarang? Aku, kakekmu Su, dan saudaraku Lin Sen. Binatang hantu tingkat 8. Husuo merasa ngeri. Dia ingat terakhir kali dia melihatnya, kekuatannya sudah jauh dari kata sekuat dulu. 2 pola spiritual muncul lagi di telapak tangannya, tetapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, sebuah tombak menusuk dadanya dengan suara wosh, memaku dia hidup-hidup ke dinding gunung. Kau, kepala Husuo terkulai dan busa darah menyembur keluar dari mulutnya. Bunuh dengan 1 pukulan, binatang buas. Tuntun mencabut tombak kayunya dan mengibaskan darahnya. Badan Husuo terjatuh ke tanah. Lin Sen melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk melepas pola spiritual di badan Husuo. Totalnya ada 5, 4 pola spiritual tingkat 5 dan 1 pola spiritual tingkat 6. Itu keuntungan besar. Tuntun berjalan ke dalam gua dan menyelamatkan anak-anak yang belum terbunuh. Total ada lebih dari 20 anak yang tersisa. Mata mereka masing-masing bengkak karena menangis. Ketika ditanya, mereka mengatakan bahwa mereka semua adalah anak-anak dari kota terdekat yang ditangkap di sini. Aku akan mengirim mereka pulang, kalian kembali ke sekte dulu. Chu Hao melangkah maju. Kalau semua anak-anak ini berdesakan bersama, Dark Sky Cloud Eagle miliknya akan mampu menampung mereka semua. Di sisi lain, Tuntun mencari di gua dan menemukan pola spiritual dengan darah. Pola spiritual ini ditempatkan di sebuah altar. Ada garis darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan pola spiritual, yang menyerap esensi dan darah dari kolam darah di dekatnya.
Seluruh pola spiritual itu memancarkan bau darah yang kuat, seolah-olah banyak jiwa yang dizalimi terperangkap di dalamnya. Pola spiritual ini adalah akar dari semua kejahatan. Dia mencoba memperbaiki kerajaannya dengan cara yang jahat. Su Yuwei berkata ringan, lalu mengulurkan tangannya dan langsung menghancurkan pola spiritual itu. Jiwa-jiwa yang dizalimi yang dipenjara di dalam dibebaskan dan segera tersebar ke seluruh dunia. Perasaan tertekan di seluruh gua berangsur-angsur menghilang. Saya berharap sesedikit mungkin orang seperti ini. Lin Sen mendesah. Sekali seorang guru pola spiritual tersesat, tidak dapat dipastikan berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan terbunuh. Setelah Lin Sen dan Su Yuwei bergegas kembali ke sekte, mereka langsung menimbulkan sensasi. Lu Yiguang mengumumkan hasil pelatihan di Menara Bintang 7, dan semua murid Sekte Pedang Barat Daya mengerti betapa berlebihannya bakat Lin Sen dan yang lainnya. Menara Bintang 7, Lantai 7. Pada saat itu, mereka telah mencapai tingkat yang bahkan Master Muda Sekte belum mencapainya. Ini hampir setara dengan melampaui Master Muda Sekte secara langsung. Selain itu, Zhong Shen yang sebelumnya arogan juga terbunuh. Dia pernah mengancam akan menghancurkan semua orang jenius di wilayah timur dan menduduki puncak daftar orang jenius. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang merasa menyesal atas apa yang terjadi. Ledakan. Dengan suara keras, energi spiritual melonjak di atas langit. Di tengah gumpalan energi spiritual yang bergulir, sebuah daftar emas perlahan-lahan muncul. Lin Sen tampaknya merasakan sesuatu dan mendongak. Daftar orang jenius akan segera dirilis. Dia pikir. Meskipun dia belum pernah melihat peringkat daftar Tianjiao sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah orang pertama yang melewati Menara Bintang 7. Jika daftar Tianjiao disusun ulang, dia pasti akan menduduki peringkat pertama. Seperti yang diduga, saat daftar para jenius muncul, semua murid mendongak dengan kegembiraan dan antisipasi di mata mereka. Daftar Tianjiao adalah tujuan bagi mereka. Semua orang jenius di wilayah timur ada dalam daftar. Di bawah pengawasan semua praktisi, kata-kata tempat pertama secara bertahap muncul. Tempat pertama, Lin Sen. Tempat kedua, Chu Hao. Namun, pada saat ini, energi pedang yang mengerikan tiba-tiba bangkit dari sekte ke langit dan langsung disuntikkan ke awan di langit. Ketika energi pedang ini keluar, banyak praktisi di lapangan terkejut. Pedang ajaib di tangan banyak murid tidak bisa berhenti bergetar. Sepertinya ada aura mengerikan yang memanggil. Ini. Wajah banyak murid berubah drastis dan mereka mendongak ke satu tempat. Di dalam sekte itu, ada banyak aura mengerikan yang membubung ke udara. Mereka adalah para tetua sekte, wakil master sekte, dan lain-lain. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Seorang tetua bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat energi pedang yang membubung ke langit. Ini, apakah ini? Master sekte muda telah dipromosikan ke tingkat hati pedang. 4 alam ilmu pedang dibagi menjadi niat pedang, hati pedang, jiwa pedang dan wilayah pedang. Setelah mencapai level hati pedang, dia pasti bisa dikatakan tak tertandingi di seluruh wilayah timur. Dan berapa umur Huo Changyu, namun dia mampu mencapai level seperti itu. Dapat dibayangkan bahwa bahkan jika kita melihat seluruh wilayah timur, itu pasti salah satu yang terbaik. Saya, Huo Changyu, telah berlatih keras selama setengah tahun dan akhirnya, mencapai terobosan. Sebuah peluit panjang dan tajam berbunyi di sekte itu. Kemudian, energi pedang yang melesat ke langit berangsur-angsur menyatu dan akhirnya jatuh ke tangan suatu sosok. Pedang ajaib milik para murid yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar, beresonansi satu sama lain karena niat pedang ini. Di alun-alun yang jauh, di Gunung Pedang, ratusan energi pedang berkelebat liar, membentuk cahaya warna-warni. Kekuatan Sword Heart sungguh mengerikan. Kakak kedua, kamu benar-benar berhasil mencapai terobosan. Secercah kegembiraan terpancar di mata Lin Sen. Setelah mencapai hati pedang, kekuatan tempur Huo Changyu sendiri akan meningkat pesat. Melihat seluruh wilayah timur, ini pasti salah satu yang terbaik. Kalian lihat, peringkat keajaiban telah berubah lagi. Apakah karena Tuan Muda telah membuat terobosan? Ini benar-benar mengerikan. Banyak murid yang menunjuk jari mereka. Berdengung. Pada saat Huo Changyu menerobos, kata-kata pada daftar jenius di atas kubah menjadi kabur. Selanjutnya, atur ulang. Tempat pertama, Lin Sen. Juara kedua, Huo Changyu. Tempat ketiga, Chu Hao. Tempat keempat,
Su Yuwei. Tempat kelima, Lin Ninger. Tempat keenam, Zhou Lu. Tempat ketujuh, Wang Ming. Huo Changyu bergegas dari tempat ketiga ke tempat kedua dan bertukar posisi dengan Chu Hao. Aku benar-benar gagal mendapat tempat pertama. Lu Yiguang berdiri di tengah kerumunan. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Menurutnya, meskipun Lin Sen kuat, begitu Master Sekte Muda mencapai level hati pedang, tempat pertama dalam daftar Tianjiao pasti akan menjadi milik Master Sekte Muda. Tanpa diduga, meskipun Huo Changyu telah mencapai level hati pedang, Lin Sen masih nomor 1. Tak lama kemudian, sosok lain keluar dari aula. Itu adalah pemimpin Sekte Huo Yunxiang. Dia menghela napas dan berkata, "Putraku Huo Changyu, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, akhirnya dipromosikan. Mulai sekarang, wilayah timur akan menjadi dunia kalian, anak muda." Mendengar pemimpin sekte mengatakan ini, banyak pengikut di sampingnya mengangguk. Tapi mereka sedikit penasaran. Lin Sen, Chu Hao, Su Yuwei dan yang lainnya semuanya saling kenal. Siapakah Lin Ninger yang menempati peringkat kelima? Kakak peringkat kelima. Ketika Lin Sen melihat ini, sedikit rasa panas muncul di pupil matanya. Di bawah bimbingan guru sekte lama, adikmu telah dipromosikan dengan cepat. Jelas, dia juga telah menggunakan banyak metode rahasia dan ramuan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mendapat peringkat setinggi itu di daftar Tianjiao. Su Yuwei berkata lembut, dan bakat adikmu benar-benar kuat. Tulang pedang tingkat kaisar, bagaimana mungkin tidak kuat? Chu Hao menambahkan, lalu menggelengkan kepalanya, cucu laki-laki dan perempuan guru benar-benar monster. Tapi, Chu Hao mengubah nada bicaranya, giginya gatal, tidak bisakah saudara keduamu dipromosikan setelah daftar Tianjiao dirilis? Aku, yang kedua, digantikan olehnya bahkan sebelum aku sempat duduk. Di mana wajah kakak tertuaku? Kakak Chu, kamu harus menemukan cara untuk menjatuhkannya. Lin Sen tidak dapat menahan tawa, bagaimana aku bisa membiarkan dia menginjak kepalamu? Dasar bocah nakal, bukankah kau juga lebih tinggi dariku? Chu Hao memutar bola matanya dan mendengus, bantu aku memikirkan beberapa kata sok penting seperti sehelai rumput dapat memotong matahari, bulan, dan bintang, kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir. Baiklah, begitu aku mendapat inspirasi, aku akan menjadi orang pertama yang memberitahumu. Lin Sen bingung apakah harus tertawa atau menangis. Begitu daftar orang jenius itu dirilis, seluruh wilayah timur langsung terguncang. Bagi kekuatan besar itu, tidak mengherankan jika Lin Sen menempati urutan pertama. Mereka telah menyaksikan bakat Lin Sen di Menara Bintang 7. Anak ini sungguh suatu keajaiban. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak terlalu tinggi, kekuatan tempurnya sangat kuat. Di masa mendatang, jika dia terus tumbuh di lintasan normal, dia pasti akan menjadi jenius super lainnya. Namun, sebagian besar pasukan kecil tidak tahu siapa Lin Sen. Mereka juga mengira ada sesuatu yang mencurigakan mengenai daftar Tianjiao. Pada suatu waktu, orang-orang di mana-mana membicarakannya. 10 teratas di Menara Bintang 7 akan langsung memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno. Selain itu, setiap sekte juga memiliki beberapa kuota. Di pihak Sekte Pedang Barat Daya, Huo Changyu, Lin Sen, dan Lin Ninger dimasukkan dalam daftar undangan. Banyak orang jenius pergi ke sana untuk kesempatan ini. Mereka ingin meningkatkan diri di medan perang kuno dan mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan pasukan utama di Zhongshu. Bagi 4 wilayah utama yakni Timur, Barat, Selatan dan Utara, ini jelas merupakan kesempatan untuk membuat terobosan. Dapat dibayangkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, akan ada perubahan mendadak dan perselisihan akan sering muncul. Di halaman Sekte Pedang Barat Daya, energi pedang menyapu bagai badai yang dahsyat. Di sisi lain, Lin Sen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengepalkan kelima jarinya dan melambaikan tangannya ke depan. Pada saat ini, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan liar. Tinju Lin Sen benar-benar berhasil menembus lapisan rintangan dan menembus energi pedang. Energi pedang meninggalkan bekas berdarah besar di lengannya. Ledakan. Lin Sen melambaikan tangannya, dan dengan suara ledakan keras, tinjunya menyapu bersih energi pedang dan berhenti di depan Lin Ninger. Kakak, kenapa kamu begitu lemah lembut di saat kritis seperti ini?
Lin Sen menatap wajah cantik Lin Ninger di depannya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Aku tidak sanggup lagi menyerangmu. Lin Ninger berkata dengan marah, lagi pula, aku mengikuti jalan pedang pelindung. Bagaimana mungkin aku tega menggunakan pedangku terhadap orang yang ingin aku lindungi? Ini berbeda. Ini adalah pertandingan sparring. Lin Sen menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Lin Ninger telah berlatih keras dalam pengasingan selama beberapa waktu, dan tingkatan kekuatannya telah meningkat pesat. Saat pertama kali membangkitkan tulang pedang kaisar, tingkat kekuatannya meroket sekali. Setelah stabil, ia meminum berbagai ramuan ajaib, dan badannya yang awalnya rapuh kini menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, setelah dilatih oleh pemimpin sekte lama Huo Qingtian, Lin Ninger telah membuat kemajuan pesat dalam bidang pedang. Dia sudah memiliki level Sword Heart. Jika bukan karena kurangnya pertarungan sungguhan, yang membuat daftar Tianjiao mustahil untuk menilai kekuatan bertarungnya, dia mungkin akan menjadi yang teratas dalam daftar kali ini. Sekarang, saat bertarung dengan Lin Sen, dia mampu unggul dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, ada banyak waktu di mana Lin Ninger seharusnya mengambil tindakan, tetapi dia melunakkan hatinya dan menyebabkan energi pedang menghilang secara otomatis. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah bisa mencapai kesimpulan apapun dalam pembicaraan mereka. Kakak, alammu sebenarnya telah mencapai tingkat kelima alam roh surgawi. Kemajuanmu lebih cepat dariku. Lin Sen berhenti dan langsung mendesah dalam-dalam. Tampaknya kekuatan yang dikeluarkan oleh tulang pedang kaisar pada tahap awal lebih besar daripada badan kaisar. Pengalaman selama bertahun-tahun ini juga menjadi ujian bagiku, kata Lin Ninger lirih. Pelatihan apa? Omong kosong. Lin Sen berkata dengan serius, kakak, alasan mengapa kau menderita adalah karena guguk tua Zhongwen meracuni badanmu. Bagaimana mungkin, tulang pedang kaisar, saja menyiksamu selama bertahun-tahun? Penderitaan mungkin merupakan pelatihan, tetapi penderitaan yang kau alami jelas bukan. Mulai sekarang, aku, Lin Sen, tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kau adalah kakakku, satu-satunya kerabatku. Jangan bicara omong kosong, kakek masih di sini. Lin Ninger menutup mulutnya, jelas sangat gembira, tetapi dia tidak berani tertawa terlalu bangga. Jika kamu tidak menyebutnya, aku akan melupakannya. Lin Sen menghela napas, aku tidak tahu seperti apa keadaan orang tua itu sekarang. Dia tidak pernah kembali menemui kita selama bertahun-tahun ini. Dia benar-benar kejam. Kakek pasti punya alasan. Lin Ninger tersenyum lembut, kita baik-baik saja sekarang. Kita punya tempat yang stabil untuk berlatih dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia menyukai stabilitas dan tidak suka digantikan. Lin Sen mengangguk sedikit. Ia berpikir lebih sederhana, untuk terus menjadi lebih kuat hingga tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Jika itu yang terjadi, dunia akan jauh lebih damai, bukan? Tepat saat keduanya duduk berhadapan dan menyeruput teh, Su Yuwei datang dari luar halaman sambil membawa kendi berisi anggur. Yuwei, kamu di sini. Lin Ninger jelas sangat gembira melihat Su Yuwei, dan bergegas berlari mendekatinya. Su Yuwei mengangguk sedikit, dengan sedikit ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sudah diputuskan, medan perang kuno, akan dibuka dalam waktu setengah tahun, dan saat itu, para jenius dari 4 alam akan ikut bertanding. Sebagai orang nomor 1 dalam daftar jenius, aku khawatir kamu akan menjadi pusat perhatian. Tidak masalah, Lin Sen berkata dengan tenang, yang paling tidak kutakuti adalah tekanan. Semakin besar tekanannya, semakin percaya diri aku. Akan lebih baik jika kelompok jenius itu dapat menantangku dan menggunakan aku sebagai batu asah. Aku tidak keberatan menghancurkan semua senjata dan pedang dewa mereka. Sangat percaya diri, Su Yuwei menyesap anggur dan berkata dengan ringan, wilayah timur kita adalah wilayah terlemah di 4 wilayah dalam hal kekuatan komprehensif. Dalam beberapa pengalaman, medan perang kuno, sebelumnya, kita semua berada di posisi terbawah, jadi kita tidak boleh meremehkan para jenius dari tempat lain. Benar-benar, Lin Sen mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum, semakin banyak kasusnya, semakin menarik. Ayo, minum teh. Lin Ninger mengambil secangkir teh dan menyerahkannya pada Su Yuwei, kurangi minum alkohol, tidak baik untuk kesehatanmu. Su Yuwei menoleh dan menatap Lin Ninger dengan tatapan penuh kebencian. Setelah beberapa lama,
dia berkata dengan lembut, Lin Tianming mengajariku hal ini, dan aku tidak bisa berhenti. Siapa bilang alkohol berbahaya bagi badan? Selama Anda minum anggur yang baik, anggur yang diseduh dengan ramuan spiritual tidak hanya tidak akan membahayakan badan Anda, tetapi juga bermanfaat bagi kultivasi Anda. Lin Sen mengeluarkan labu anggur dari cincin penyimpanan. Ini adalah anggur tua yang khusus aku minta kepada seseorang. Anggur ini dibuat dengan berbagai macam ramuan spiritual. Setelah menyesapnya, meridian dalam badanmu akan terbuka. Anggur ini tidak hanya dapat meningkatkan energi spiritualmu, tetapi juga kekuatan mentalmu. Kamu masih punya hati nurani. Su Yuwei mengambil labu anggur itu, membukanya dan menyesapnya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, anggur ini tidak buruk. Setelah berkata demikian, dia mendongakkan lehernya dan minum dari labu anggur itu dalam tegukan besar. Setelah meneguk beberapa teguk, dia menutup kembali gabus botolnya. Wajahnya yang cantik berseri-seri, ini benar-benar enak, anggur yang enak. Sepertinya kau belum melupakan apa yang kau janjikan padaku. Lin Sen mengangguk berulang kali, penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup. Tentu saja, adik perempuan, aku selalu menepati janjiku. Ini bukan hari pertama kamu mengenalku. Tepat saat mereka bertiga tengah berbincang dan tertawa, sesosok badan berjalan perlahan ke arah mereka. Sosok ini memiliki aura yang luar biasa dan ekspresi acuh tak acuh. Jubah putihnya bersih tanpa noda, dan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berbicara dengan jeda, aku, Chu Hao, pada akhirnya akan menjadi yang teratas dalam daftar orang jenius. Siapapun orangnya, jangan coba-coba menekanku. Raja Chu datang, bicaralah dengan baik. Su Yuwei mendengus dingin, menjentikkan jarinya, dan sebuah pola spiritual terbang ke arah Chu Hao. Chu Hao mengangkat tangannya, meraihnya di depannya, dan menggenggam pola spiritual di telapak tangannya. Kemudian dia mendesah dan berkata, adik perempuan, akhir-akhir ini kamu kecanduan anggur dan pencapaianmu dalam pola-pola spiritual tidak mengalami kemajuan apapun. Benar-benar, Su Yuwei tersenyum. Saat berikutnya, pola spiritual itu meledak. Kilatan petir yang mengerikan menyebar darinya, berderak. Chu Hao menjerit aneh dan segera menarik tangannya. Saya melihat seluruh telapak tangannya terbakar hitam. Adik perempuan, mengapa kamu memukulku begitu keras? Chu Hao sangat marah, dan sikapnya sebagai seorang master benar-benar hilang. Siapa yang menyuruhmu berpura-pura di depanku? Su Yuwei mendengus dingin, katakan padaku, ada apa denganmu yang datang menemui kami? Tentu saja ada sesuatu, dan itu masalah besar. Chu Hao menatap Su Yuwei dengan pandangan menyalahkan, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Tidak perlu marah padanya. Baiklah, tidak perlu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli pola spiritual yang sangat kuat. Jika Anda menyinggung perasaannya, bagaimana jika Anda tidak memiliki pola spiritual untuk digunakan di masa mendatang? Seriuslah, memang ada sesuatu yang penting. Chu Hao menjabat tangannya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Saya baru saja datang ke sini dari adik laki-laki kedua saya, dan dia memberitahu saya sebuah berita. Baru pagi ini, sebuah susunan teleportasi tiba-tiba muncul di pegunungan di perbatasan timur. Seseorang masuk melalui susunan teleportasi dan menemukan bahwa itu adalah tanah pemakaman yang sangat besar. Langitnya redup, udaranya berat, dan memancarkan rasa sunyi. Kata-kata ini segera menarik perhatian ketiga orang itu. Apakah ini dimensi yang kecil? Lin Sen bertanya lebih dulu. Pegunungan ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Zenshan. Kudengar dari para tetua Sekte Zenshan bahwa tempat yang dituju oleh susunan teleportasi itu seharusnya adalah kuburan tempat orang-orang kuat dimakamkan. Tempat itu sangat luas, dan ujungnya tidak dapat dilihat sekilas. Dan di luar kuburan itu seharusnya ada sebuah bidang kecil. Chu Hao berkata dengan serius, Sekte Zenshan ingin menjelajahi bidang kecil ini, tetapi takut terlalu berbahaya dan mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar ingin melahapnya sendirian, saya khawatir sekte super lainnya tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi, Su Yuwei bertanya, maka dari itu, Sekte Zenshan memutuskan untuk membuka pintu masuk ke alam kecil ini, sehingga semua kekuatan dapat mengirimkan para jenius mereka untuk menjelajahinya. Chu Hao berkata, setiap sekte akan mendapat sejumlah tempat. Sekte Pedang Barat Daya kami punya 5 tempat. Lin Sen berpikir, ini jelas tidak cukup. Ya,
Jadi ketua sekte telah mengatakan bahwa dia ingin meminta beberapa lagi kepada mereka. Chu Hao menyentuh hidungnya, dan kali ini aku datang ke sini untuk memberi tahu kalian. Ayo berkemas dan bersiap untuk menjelajahi alam kecil ini. Mungkin ada banyak peluang dan keberuntungan di dalamnya. Jika kalian bisa mendapatkannya, alam kalian pasti akan sangat berkembang. Itu benar. Lin Shen mengangguk, lalu tersenyum dan menatap Lin Ninger. Kakak, meskipun kamu bisa berlatih, kamu belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika kamu menghadapi pertempuran di masa depan, kamu akan sangat menderita, jadi jangan lewatkan kesempatan seperti itu. Oke, Lin Ninger tersenyum, Xiao Shen, aku akan mendengarkanmu. Kapan kita berangkat? Su Yuwei bertanya lagi. Sekarang, Chu Hao melirik dan berkata, pokoknya, berkemaslah dengan santai. Jangan buang waktu. Jika kamu pergi lebih awal, kamu mungkin bisa menemukan kesempatan sebelum yang lain. Ketiganya mengangguk dan kembali ke kamar mereka untuk berkemas. Tak lama kemudian mereka berempat berkumpul bersama. Apakah kakak kedua akan pergi? Lin Shen tiba-tiba bertanya. Dia belum pernah melihat Huo Changyu beraksi. Seperti semua orang tahu, Huo Changyu sendiri sangat kuat. Dengan Raja Pedang Pembunuh miliknya, dia hampir tidak memiliki saingan. Tidak peduli musuh macam apa yang ditemuinya, dia tetap pada ilmu pedangnya dan membunuh mereka dengan pedangnya. Karena itulah dia mendapat julukan Master Pedang Darah. Pergi. Chu Hao menyebutnya dengan gigi terkatup. Adik junior, terakhir kali kau membimbingnya untuk menembus level hati pedang, hanya dengan satu kalimat, mengapa kau tidak membimbingku agar aku juga bisa menembusnya? Bagaimanapun, aku adalah kakak laki-laki tertuamu. Secara logika, kakak laki-laki tertua seharusnya yang terkuat di antara semuanya. Tapi kalian berdua berada di atasku, di mana aku bisa menaruh mukaku. Bimbingan macam apa yang kuberikan waktu itu? Itu hanya kucing buta yang menangkap tikus Mahtei. Lin Shen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika aku benar-benar memiliki kemampuan untuk membimbing kakak senior kedua, aku masih akan berada di sini. Aku akan langsung mendirikan sekte dan merekrut murid-murid jenius. Di bawah bimbinganku, aku jamin kekuatan mereka akan meroket dan mereka akan berhasil. Sambil berbincang dan tertawa, beberapa orang berjalan menuju luar sekte. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang gunung. Kali ini, orang yang memimpin semua orang ke pertempuran adalah pemimpin sekte Huo Yunxiang. Huo Yunxiang terlihat berdiri di depan kapal terbang. Dia melirik keempat orang itu dan berkata sambil tersenyum, kalian sudah di sini. Ayo, naik ke kapal terbang dulu. Terima kasih, Paman Huo. Lin Shen mengepalkan tangannya. Di atas kapal terbang, Huo Changyu berdiri di sana. Melihat keempat orang datang, dia mengangguk sedikit. Adik, terima kasih atas apa yang kamu katakan. Tepat saat dia berjalan mendekatinya, dia mendengar Huo Changyu mengucapkan terima kasih kepadanya. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku harus menghabiskan lebih banyak waktu sebelum mencapai alam hati pedang. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Itu jelas hasil kerjamu sendiri. Lin Shen melambaikan tangannya, aku hanya mengatakannya dengan santai. Tidak, kamu harus berterima kasih padaku. Karakter Huo Changyu agak keras kepala. Lain kali, jika kau bertemu musuh yang kuat, katakan saja padaku dan aku akan membunuhnya untukmu. Seperti yang diharapkan. Dari seorang praktisi Raja Pedang Pembunuh, dia selalu berbicara tentang pembunuhan. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha sekuat tenaga. Lin Shen terbah tubuh kering. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak memiliki musuh saat ini? Saya hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membuat musuh lagi. Oh tidak, ada. Helian Zeng penuh dengan niat membunuh terhadapnya, dan jika dia mengambil tindakan, itu memang akan merepotkan. Namun, aku khawatir kakak kedua tidak sebanding dengannya, kan? Tak lama kemudian, 5 murid lainnya tiba. Termasuk Lin Shen, Lin Ninger, Huo Changyu, Chu Hao, dan Su Yuwei. Totalnya ada 10 orang. Kelima murid ini semuanya adalah yang terbaik di sekte dalam, dan semuanya masuk dalam daftar orang jenius. Ke-10 orang ini jelas lebih banyak dari kelompok super manapun. Ayo pergi. Huo Yunxiang berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengguncang perahu terbang itu, yang kemudian terangkat dengan suara dengungan keras di kehampaan. Desir, perahu terbang itu melesat ke angkasa dengan gelombang udara yang tinggi.
Pegunungan itu disebut Gunung Kunling, dan sangat dekat dengan Sekte Zenshan. Setelah tiba di Gunung Kunling, kapal terbang itu mendarat. Orang-orang kuat dari berbagai kekuatan jelas telah berkumpul lagi. Pemimpin Sekte Zenshan, Zhou Yuzhen, mengenakan jubah yang elegan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan sikap yang luar biasa. Tatapan matanya jatuh pada wajah Huo Yunxiang yang berada di depan, lalu dia tersenyum tenang, "Saudara Huo, lama tidak berjumpa." Sebelum dia sempat mengucapkan kata terakhir bertemu, senyum di wajah Zhou Yuzhen tiba-tiba membeku. Saya melihat di belakang Huo Yunxiang, ada 10 murid yang mengikutinya. Apa yang sedang terjadi? Saya memberi mereka total 5 tempat, tapi dia membawa 10 orang. Tidakkah kamu menaruh hati sedikit pun kata-kataku? Hahaha, Saudara Zhou, kita telah sibuk berlatih selama bertahun-tahun. Memang benar kita sudah lama tidak bertemu. Huo Yunxiang melangkah maju sambil tertawa lebar dan berjabat tangan dengan Zhou Yuzhen, tampak seperti dua kakak beradik yang penuh kasih sayang. Saudara Huo, apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Yuzhen memandang orang-orang di belakang Huo Yunxiang, wajahnya sedikit berkedut. Oh, ini adalah murid-murid dari sekte kami yang datang ke tempat kecil ini untuk berlatih. Jumlah mereka ada 10 orang. Kemarilah, sampaikan salamku kepada Master Sekte Zhou. Huo Yunxiang melambaikan tangannya, dan beberapa murid segera melangkah maju. Bertemu dengan Master Sekte Zhou. Zhou Yuzhen kewalahan. Saudara Huo, kita sepakat sebelumnya bahwa Anda, Sekte Yaoyue, dan Sekte Tianlong masing-masing memiliki 5 tempat. Selain Anda, ada lebih dari 10 sekte kelas 1, dan setiap sekte memiliki 2 tempat. Bagaimana mungkin Anda membawa 10 murid sekaligus? Saudara Zhou, apa yang Anda katakan tidak benar. Wajah Huo Yunxiang tampak tegas. Lin Shen, Huo Changyu, Chu Hao, Su Yuwei, Lin Ninger. Mereka adalah 5 teratas dari daftar Tianjiao saat ini. Mereka berlima bahkan tidak bisa mendapatkan tempat. Bersambung.